Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai persekutuan doa minggu ketiga bulan keluarga 2022 dengan tema memaknai keterpurukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam perjumpaan kita saat ini kita akan belajar tentang kehidupan yang pada suatu waktu, baik yang lampau, kini, dan yang akan datang, kita pernah dan bisa saja mengalami keterpurukan, walaupun kita dengan sungguh sudah mengikuti kehendaknya. Keterpurukan adalah saat di mana kita jatuh terjerembab karena berbagai persoalan, baik ekonomi, ketidakharmonisan, pendidikan, hubungan, pekerjaan, sakit, dan lain sebagainya. Semoga perjumpaan kali ini akan memberkati kita semua. Mari kita awali dengan bersaat teduh, supaya hati kita berjumpa dengan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan bahagia, senang, dan juga sedih dan susah, kita tetap memerlukan juru selamat. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 402, bait pertama dan kedua, Ku Perlukan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa saya hantarkan. Bapa yang dalam kemuliaan di surga, terpujilah namamu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih kami telah diperjumpakan satu dengan yang lain untuk mewujudkan damai dan sejahtera dan kasih untuk sesama. Terima kasih juga untuk berkat keluarga di sini yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk bersekutu. Kiranya kasih-Mu mengalir atas keluarga kami di sini, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kiranya pujian, doa, dan firman-Mu pada saat ini akan memberikan pencerahan dan berkat bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, bersama-sama kita akan mendengar sabda Tuhan dari surat Timotius yang kedua ayat 1, saya ulangi, surat Timotius yang kedua pasal 1 ayat 3 sampai dengan 18. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18 yang demikian, aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam.
Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai penderita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilius dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, bagi penggemar Club Project, ada lagu yang mungkin sangat menarik. Saya akan menyanyikan di bait awal. Setetes embun di daun, lamban bergulir, ketika jatuh ke tanah, terserap musnah. Begitupun hatiku, di ayun bimbang jawabmu, terhempas dan hampa, tak terkira. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini tidak semulus atau tidak seperti yang kita inginkan pada satu waktu dan pada satu titik tertentu. Bahkan pada satu waktu dan titik tertentu kita mengalami hal yang sangat buruk dan kita menjadi terpuruk. Terpuruk adalah kondisi di mana kita jatuh dan tidak berdaya untuk bangkit. Dan inilah titik yang paling terendah dalam hidup kita, ketika kita terjatuh, terjerembab, dan tidak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Hari demi hari yang dilewati terasa sangat-sangat berat dan terasa gelap, menjadi mendung yang seolah-olah tidak akan pernah beranjak dari hidup. Tidur pun tidak merasa nyenyak, makan pun tidak enak. Nah, di manakah Tuhan dan mengapakah hal ini terjadi pada diriku? Apakah dosaku? Apakah ini merupakan sebuah hukuman yang diberikan Dia kepadaku? Dan mengapa sampai detik ini saya berdoa dan memohon, tetapi Tuhan juga tidak memulihkan, tidak memberikan petunjuk bagaimana apa dan harus yang aku lakukan. Surat kepada Timotius ini menunjukkan keterpurukan, memperlihatkan bagaimana Rasul Paulus yang seorang rasul yang dipilih secara khusus oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi pada satu titik dia mengalami
hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan keadaan ini berbeda dari apa yang diharapkan oleh sebagian umat, sebagian manusia. Yang pertama, dia dalam kondisi terpenjara, dipenjara oleh karena dia mengabarkan Injil. Di saat-saat seperti itulah justru kita melihat banyak para pelayan yang lain yang mulai meninggalkan dia satu demi satu. Di ayat 15, semua mereka yang di Asia kecil berpaling daripadaku. Jadi sudah mengalami kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, dan makin sangat tidak menyenangkan ketika orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang sepelayanan dengan dia mulai berpaling daripadaku. Dan ini rasa yang sangat-sangat kita rasakan mendalam, padahal tidak semua orang yang meninggalkan dia. Dia melambangkan, dia menghiperbolikkan di daerah Asia kecil, sesuatu yang sangat-sangat dia besarkan oleh karena keterpurukannya yang begitu mendalam. Masih ada Timotius, masih ada Onesiphorus yang dengan setia mengunjunginya di penjara, yang dengan setia mendoakannya. Tetapi karena keterpurukannya ini, dia menggambarkan bahwa hampir semua orang di Asia kecil sudah berpaling dari dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita di saat-saat yang sangat menyesakan? Ternyata tidak ada orang yang lagi memperhatikan kita. Kita merasa kesepian, kita merasa sendirian, kita merasa terluka, kita merasa kecewa menghadapi kehidupan yang tidak seperti kita harapkan. Tetapi kita juga belajar dari Rasul Paulus yang tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam keterpurukan, dan dia mendapatkan kekuatan kembali dari janji Tuhan melalui orang-orang yang sangat-sangat mengasihinya, Timotius dan keluarga Onesiphorus, yang tidak malu untuk mengunjungi Rasul Paulus di penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah Rasul Paulus ini. Yang pertama, tetaplah berdoa. Sekalipun belum nampak atau tidak nampak sekali jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan, tetapi percayalah dan tinggallah diam. Doa bersama dengan keluarga membuat semua anggota keluarga memaknai kehidupan secara bersama. Yang kedua, optimislah bahwa tidak ada persoalan yang tidak memiliki jalan keluar. Yang ketiga, hindari mengumbar emosi, bersedih, menangis, menarik diri dari berbagai emosi negatif lainnya. Lepaskanlah dengan cukup seperlunya. Katakan stop baper. Terimalah dan beradaptasilah dengan situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, agar menjadi tenang dan tetap fokus dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, saling mendukung dan meneguhkan di antara sesama anggota keluarga. Rasa terpuruk adalah manusiawi, tetapi tidak selama-lamanya hidup kita dalam kondisi terpuruk. Ada babak kehidupan selanjutnya yang akan berganti, yang akan menjumpai kita. Maka dari itu kita perlu bangkit dari keterpurukan. Dan keluarga mestinya menjadi tempat untuk saling meneguhkan, supaya dapat memaknai keterpurukan menjadi sarana belajar tentang kehidupan, dan menjadikan pengalaman dari keterpurukan itu sebagai sarana berbenah diri dan berkembang. Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersyukur untuk bisa memaknai keterpurukan secara positif untuk kehidupan kita esok lebih baik. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memuji namanya dari pujian Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku.
Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa kami hantarkan. Tuhan yang bertata di surga, kami bersimpuh di hadapan-Mu, mengetuk tatah-Mu yang kudus. Kami selalu bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menata batin kami ketika kami mengalami problem dan keterpurukan yang melanda hidup kami. Kami bisa bangkit, kami bisa keluar. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang selalu menumpang hidup kami. Tuhan Yesus, mampukan keluarga kami ketika dalam situasi, dalam pergumulan hidup yang begitu berat. Biarlah kami anggota keluarga saling menguatkan. Ayah menguatkan ibu, ayah menguatkan anak, ibu menguatkan ayah, anak menguatkan kami sebagai orang tua. Sehingga kami bisa saling dikuatkan. Kami bisa selalu bergandeng tangan untuk bersama-sama bangkit dari keburukan hidup kami. Kami percaya semua kekuatan yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai hidup kami dalam susah maupun senang. Dan kami percaya bila tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya, ketika kami selalu mengandalkan-Mu dan selalu hidup seiring firman-Mu. Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya tangan Tuhan yang kami percaya tidak kurang panjang untuk menjamah, untuk menyembuhkan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Tuhan akan angkat segala penyakit yang saudara kami derita. Sehingga kerinduan untuk sehat kembali itu nyata di dalam hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan berkati, Tuhan kasih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya.
sehingga apa yang dicita-citakan saudara-saudara kami dapat terpenuhi di dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mencari jodoh. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bimbing, berikanlah jodoh yang sehati dengan yang diharapkannya. Kami juga berdoa bagi rezeki kami semuanya, lewat pekerjaan yang Tuhan beri. Itu semua menjadi lantaran berkat dari Tuhan. Rezeki yang Tuhan berikan akan selalu mengalir, bagaikan sungai yang tetap mengalir, tiada batasnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu dalam kehidupan kami di negara yang berpancasila dan berboneka tunggal ika, yang kami hidup dengan bermacam-macam agama dan bermacam-macam suku. Mampukan kami untuk saling bisa menghormati, untuk saling bisa bertoleransi, sehingga kerukunan di dalam hidup ini selalu terbentuk. Semuanya karena berkat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan tidak memandang besar kecilnya persembahan yang kami serahkan. Namun itu semua menjadi bukti ucapan syukur kami atas berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati dan tuntun perjalanan kami, sehingga kami bisa sampai di rumah dan bertemu dengan keluarga yang kami tinggalkan dengan damai sejahtera. Bagi keluarga di sini yang akan kami tinggalkan, kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu sertai di dalam setiap langkah kehidupannya. Sekiranya nanti ada rezeki hidangan yang diberikan dari keluarga di sini, kiranya Tuhan sucikan, biarlah itu semua menjadi kekuatan bagi jasmani kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan, kiranya banyak dosa dan kesalahan kami mohon keampunan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung pertemuan ini. Apabila keluarga di sini nanti menghidangkan sajian kepada kita, silakan dinikmati sebagai berkat Tuhan atas kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak semuanya, juga keluarga yang telah menyiapkan tempat di sini. Apabila nanti kita berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat Tuhan ada pada kita. Amin. Terima kasih untuk semuanya.